Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November tahun 2023. Ada banyak sekali kegiatan teman-teman yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan sekolah-sekolah. Yang pastinya ada apel pagi, upacara memperingati Hari Pahlawan. Bagi adik-adik kita ya, pelajar dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan upacara dan apel-apel pagi di setiap sekolah atau kampus masing-masing, tentunya meneladani ya kan sifat-sifat atau contoh-contoh yang baik ya, lewat ya atau berlalu begitu saja ya. Jadi mungkin ini akan jarang ya yang membekas sampai di hati ya, sampai di jiwa mereka. Tapi intinya kita ya sebagai orang tua ya kan yang sudah mempercayakan ya anak-anak kita di sekolah ya, tentunya sudah sedikit banyak mendapatkan pendidikan ya tentang bagaimana caranya meneladani sifat-sifat kepahlawanan ya dari para pahlawan kemerdekaan, pahlawan perjuangan dan semua itu. Dan pada akhirnya berujung pada satu pertanyaan ya kan, apakah nilai-nilai kepahlawanan itu ya bisa diimplementasikan ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah bisakah ya kan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme yang dicontohkan ya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia itu sudah bisa dipraktekkan secara langsung ya, bukan cuma di sekolah ya, kalau bisa ini semuanya ya di dalam dunia kehidupan bagi para putra-putri kita. Ya, ini tanggung jawab para orang tua dan tanggung jawab guru. Ya. Apalagi sekarang kan zamannya tentunya sudah berbeda, guys. Ya, jadi nanti ayo kita saling refleksi bagaimana kondisi anak-anak kita, ya kan. Di dalam jiwa dan pikiran anak-anak kita kalau disebutkan sebagai Hari Pahlawan, ya kan. Apa yang terlintas di pikiran mereka? Ya, apakah sama ya dengan pemikiran kita atau justru bertolak belakang? Oke, simak videonya ya, ada beberapa menit ke depan. Nanti ini bisa menjadi nasihat kita untuk saling mengingati karena kondisi kita, zaman kita, dan zaman anak-anak kita ini berbeda. Oke, cekidot, kita mulai ya. Teman-teman, memperingati Hari Pahlawan tahun 2023, perjuangan, ya, pengorbanan, nasionalisme, dan patriotisme yang dicontohkan ya, secara langsung oleh para pahlawan kita. Mereka semuanya sudah gugur ya sebagai kusuma bangsa, dan untuk mengisi kemerdekaan ya, hasil ya dari perjuangan para pahlawan itu tentunya kita dulu mengisi kemerdekaan itu dengan bekerja. Generasi kita, penerus kita ya, ada anak, ada mungkin juga cucu kita tahun 80, 90 atau bahkan mungkin tahun 2000 ya. Zamannya rata-rata masih namanya zaman manual ya kan. Kita bekerja ya, alat bantunya sebagian besar mungkin hanya ya kan komputer dan lain-lain ya kan. Kondisinya berbeda sama sekali ya dengan ketika anak-anak kita sekarang lahir ya. Mereka yang lahir di tahun 2010 ya. Ini tentunya beda ya kondisinya. Karena ketika mereka lahir ya sekarang, contohnya anak-anak kita yang terlahir ya sekarang masih usia 10 tahun ya kan. Ini begitu lihainya memegang gawai, memegang HP. Beda ya dengan kita dulu waktu sebagai generasi awal, ini harus mengejar ketertinggalan. Dan pastinya kalaupun misalnya belajar ya, kita yang sudah 30, 40 atau bahkan 50 tahun, pastinya daya tangkapnya berbeda teman-teman dengan anak-anak yang umur 10 tahun ataupun 20 tahun yang sekarang. Nah, ini dia yang membedakan ya cara berpikir penerimaan anak-anak itu mengenai kepahlawanan ya kan di dalam jiwa dan pikiran mereka. Beda ya pastinya prinsip kepahlawanan ya bagi kita ya pasti ditangkapnya sesuatu yang hal berbeda ya bagi mereka. Oke, mari kita bedah lagi ya. Jadi bagi kita ya nilai patriotisme atau perjuangan para pahlawan itu merebut kemerdekaan. Para pahlawan ini turun langsung ya
ke medan perang, ya, merasakan sendiri kesengsaraan para penjajah yang pengen merebut, ya kan, hasil bumi dari negeri yang sangat melimpah ini. Sumber daya alamnya sangat melimpah, teknologinya belum maju ya waktu itu, dan ini dimanfaatkan sekali ya oleh mereka ya, sehingga bisa mengolah sumber daya alam kita, sehingga mereka cuma mengeruk aja ya, sepuas mereka, lalu dibawa pergi ya hasil bumi kita itu. Jadi negeri ini dikeruk ya, para penduduk Indonesia di waktu penjajahan itu menjadi pekerja tanpa dibayar ya, pekerja paksa, ya kan. Lalu hasil buminya ya, hasil semuanya ya, tentunya kesengsaraan yang sangat berlipat ganda guys ya. Sudah badannya kurus ya para penjajah. Nah, hari ini tidak bisa kita jelaskan hal itu ya kepada anak cucu kita. Ya, tentunya bagaimana penderitaan atau perjuangan para pahlawan dan orang-orang penduduk ya di masanya itu ya, bagaimana sengsaranya. Tapi kita bisa memberikan contoh ya dari sisi lain ya, dari sisi keberanian ya kan para pahlawannya, sisi kerjasama atau gotong royongnya ya kan, solidaritasnya. Nah, terus yang ketiga dari sisi kedermawanan atau tanggung jawabnya. Terus berikutnya bagi para tentara ya kan, bagi para pasukan ya yang sudah terlatih, walaupun misalnya dengan peralatan ataupun fasilitas militer yang sederhana, mereka mempunyai jiwa berkorban ya kan, atau tanggung jawab dan kedisiplinan yang sangat tinggi ya. Dan ini bisa dibuktikan ya, dengan peralatan hanya menggunakan bambu runcing mereka bisa mengalahkan ya, dengan teknik perang gerilya ya kan. Pastinya para pimpinan ini, para pahlawan ini yang memimpin pasukannya menggunakan trik-trik tertentu ya, sehingga kelicikan para penjajah itu dibalas ya dengan kecerdasan mereka dengan perang gerilya. Akhirnya mereka bisa memenangkan pertempuran sedikit demi sedikit. Dan ini nantinya ya, sifat-sifat yang seperti ini ya, yang secara bahasa milenialnya ini menjadi suri tauladan ya, menjadi referensi. Nilai ini ayo teman-teman mulai sekarang kita berikan contoh langsung ya pada mereka, pada para generasi milenial ini. Yang pertama, sifat pemberani ya kan. Nah, sifat pemberani harus teman-teman coba bisa berikan contoh ya, berikan contoh secara langsung kepada para anak kita. Jadi berani menghadapi masalah, bahu membahu ya, kerjasama, gotong royong, beberapa teman itu harus membantu ya. Jadi solidaritasnya, kerjasamanya ya kan, jiwa menolongnya ini harus teman-teman tumbuhkan ya kan bagi anak-anak itu. Karena ini termasuk meneladani sifat-sifat kepahlawanan. Nasionalisme dan patriotisme ini ya, ini teman-teman bisa tumbuhkan, mungkin bisa dengan menunjukkan contoh-contoh yang ada aplikasi di HP teman-teman ya, bukti jejak-jejak sejarah. Mereka ini lebih percaya kalau mereka melihat jejak digital ya yang mereka bisa buka di HP mereka masing-masing. Terus berikutnya ya, yaitu sikap rela berkorban. Nah, rela berkorbannya ini tentunya berbeda ya, bukan dengan berperang mengorbankan nyawanya, bukan. Tapi rela berkorban di sini dalam arti kondisi yang keseharian ini, artinya mereka misalnya ya sedang asik bersantai di rumah, megang HP. Tetapi bila ditanamkan kepada anak cucu kita ya, bahwa ada hal yang lebih penting ya, misalnya ada hubungannya dengan orang tua, kepentingannya dengan keluarga, kepentingan dengan masyarakat. Anak dengan serta-merta itu meninggalkan keasikan mereka ya kan, lalu mereka ikut nimbrung ya dengan kegiatan masyarakat atau dengan keluarga ya. Jadi mereka rela mengorbankan kesenangan sendirinya dulu ya kan, mengorbankan waktunya ya kan, atau mengorbankan sedikit tenaganya untuk membantu. Nah, membantu mengevakuasi satu korban musibah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang ringan ya bisa kita contohkan, kita implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma secara teori. Mungkin itu
yang bisa kita dapatkan sebagai refleksi dari kita memperingati Hari Pahlawan di tahun 2023. Sampai bertemu kembali di era yang sama di tahun depan.